Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita doa bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw adhlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur. Minimalis syukur kita wujudnya adalah hamdalah ya. Lisan ini tak boleh lepas untuk selalu kita berzikir hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu bisa menjadi energi penyemangat bagi kita untuk selalu menyambut nikmat-nikmat Allah. Dan kalau tak ada masalah dengan nikmat Allah pun kita tetap bersabar dengan nikmat Allah karena ucapan hamdalah tadi. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Saudaraku, sobat Akhias hafizakumullah yang mudah-mudahan selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Tema kali ini mungkin sudah pernah ya saya bahas beberapa waktu yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu. Ya bisa jadi lupa, kalau tak ingat ini bisa menjadi refresh kita ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga pernah saya bahas di radio Suara Muslim Surabaya, yaitu dua model pakaian. Yang pertama baju takwa, pakai takwa ya. Ini kan istilah ya. Kalau di kita kan baju takwa itu ya kelambi gitu kan, baju. Terus yang kedua pakaian takwa. Jadi ada dua model baju gitu ya. Satu baju takwa yaitu baju zahir seperti yang saya pakai ini kan baju takwa itu kan ya. Ada juga pakaian takwa. Pakaian takwa itu adalah perisai batin kita, perisai rohani kita. Tema ini terinspirasi firman Allah surat Al-A'raf ayat 26 hingga 27. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa dicek ya mushafnya di rumah masing-masing. Surat Al-A'raf ayat 26 dan 27. Saya bacakan ayat yang ke-26 dari surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun." Ini ayat yang ke-27. Saudaraku akhwatadina fillakumullah, ayat sebelum saya jelaskan tentang Al-A'raf 26 dan 27 ini, perlu diketahui bahwa iblis itu setelah diusir sama Allah, itu kan Allah juga menurunkan Adam dan Hawa ya. Bahkan Adam dan Hawa ini turun tersebab oleh godaan iblis itu pada diri Adam alaihissalam. Sehingga akhirnya sama Allah ketika iblis diusir dari surga, Adam bukan diusir. Adam diturunkan sama Allah untuk bisa kelak menjadi pribadi yang berkualitas. Karena kalau berada di surga itu tidak teruji pribadi
kualitasnya. Karena di surga tidak ada ujian, kan begitu. Maka kemudian supaya lebih teruji lagi menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, maka Adam dan nanti akan menjadi Bani Adam, manusia itu ada di bumi dalam rangka untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Karena di bumi pasti mendapatkan ujian. Nah itu ibu-ibu, Pak, menjadi sebuah hikmah bagi kita. Bahwa ujian-ujian yang kita hadapi di dunia itu, ujian yang selalu kita dapatin, ya semua manusia selama dia hidup, ya kan, semua makhluk Allah selama dia hidup di dunia itu pasti mendapatkan ujian dari Allah, terutama tsaqalain, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Dan itu dalam rangka untuk mengetahui apakah kita termasuk orang yang berkualitas atau tidak. Dengan ujian itu kita bisa tahu gitu bahwa kualitas kita kayak apa, keimanan kita kayak apa. Jadi ketika Allah setelah Allah mengusir iblis dan menurunkan Adam alaihissalam, Allah memberikan sebuah perintah kepada Adam supaya Adam wa banihi, Adam dan putranya tidak menjadi bulan-bulanan iblis. Logikanya itu Adam alaihissalam, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika berada di surga itu sudah keteteran menghadapi iblis. Bayangkan kalau ada di dunia, kan begitu kan. Di sini Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya kepada ciptaannya yaitu manusia melalui Adam alaihissalam, maka Allah memberikan petunjuk, hudan, bagi bimbingan bagi Adam dan Hawa. Nah, di antara bimbingannya itu, di antara supaya tidak terkena lagi nih godaan iblis dan seluruh bala tentaranya, maka Allah kemudian memberikan beberapa petunjuk. Di antaranya adalah tentang pakaian. Allah memberikan bahwa selama dua pakaian itu, dua model pakaian itu melekat pada jiwa, melekat pada diri Adam wa banihi dan keturunannya, maka iblis ini agak susah, saudaraku, untuk bisa menyeret-nyeret kita. Iblis ini akan berat untuk menggoda kita. Bukan tidak bisa, tapi akan mengalami keberatan ketika seseorang itu menggunakan dua model baju itu, yaitu baju takwa dan baju pakaian takwa. Baju takwa dalam arti baju zahir, pakaian takwa dalam arti perisai batin. Dan itu tertera dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang tadi sudah saya baca. Yang kurang lebih terjemahannya, hai anak Adam, ya bani Adam, qad anzalna alaikum, sesungguhnya kami telah menurunkan petunjuk, maksudnya begitu, kepada kalian. Menurunkan petunjuk kepada kalian supaya libasa, supaya kalian menggunakan pakaian, yuwari sawatikum, yang berfungsi untuk menutup aurat kalian, warisha, dan juga memberi petunjuk kepada kalian pakaian itu juga bisa menjadi perhiasan, walibasut taqwa. Tetapi ingat kita boleh berpakaian dengan pakaian yang modelnya apa saja secara zahir, ya, tapi walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu jauh lebih baik dari segalanya. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Saudaraku, ikhwatatina fillah, sobat Akyas yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Dari ayat itu maka bisa dipahami bahwa ada dua model di sini baju yang Allah berikan petunjuk, turunkan sebagai petunjuk kepada manusia, kepada kita. Yang pertama adalah baju zahir. Baju zahir itu nanti ada fungsinya, akan saya jelasin. Yang kedua adalah pakaian takwa yang bisa menjadi perisai bagi kita. Dan dua model baju ini, iblis selalu berusaha untuk membuat manusia terlepas dari dua model baju ini. Ini perhatiin, iblis itu dan seluruh bala tentaranya itu berusaha untuk menjatuhkan manusia itu dengan membuat manusia melepaskan dua model pakaian ini. Perhatikan di ayat yang ke-27 dari surat Al-A'raf itu kan, Allah berkata kepada kita, kepada Bani Adam, ya Bani Adam, la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum
inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Yang kurang lebih terjemahannya, hei Bani Adam, hati-hati kalian gitu. La yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum. Jangan sekali-kali kalian ketipu lagi gitu. Hati-hati, jangan sekali-kali ketipu lagi oleh setan. Di mana kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dulu setan pun menipu kedua orang tua kalian, itu maksudnya Adam dan Hawa. Yansiu anhuma libasahuma. Apa yang dilakukan oleh Adam apa yang dilakukan oleh maksud saya iblis ya, yang mengadakan penipuan terhadap orang tua kita Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan iblis terhadap kedua orang tua kita? Yansiu anhuma libasahuma, yaitu melepaskan pakaian Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam, supaya apa? Nampak auratnya. Ketika sudah nampak aurat, maka yang terjadi, saudaraku ikhwatadina fillah, yang terjadi itu menjadi pintu berikutnya. Setan dan seluruh bala tentaranya itu akan masuk untuk menjatuhkan kita. Dari sini saudaraku, mari kita coba bahas. Jadi hati-hati kita dengan masalah ketertipuan manusia dengan masalah dua model baju itu. Jadi ada baju apa tadi, zahir ya, baju takwa. Ini meskipun nampak luar, tapi itu bisa menjadi simbol ketakwaan kita. Nampak luar bisa menjadi simbol ketakwaan kita. Kan kapan hari saya pernah itu dulu ya, udah lama sebelum lockdown PSBB ini, saya diminta untuk berbicara tentang masalah hubungan laki dan perempuan, interaksi. Nah, diantaranya itu lawan bicara saya itu seorang perempuan, tokoh gitu kan. Dia menyatakan begini, Ustadz, kenapa harus berhijab itu bagi seorang muslimah? Kenapa harus berhijab? Saya punya data, dia bilang begitu. Ternyata banyak orang-orang yang berhijab itu yang melakukan sesuatu yang tidak bermoral gitu. Saya bilang begitu. Saya bilang begini, iya betul itu, data Anda itu betul. Memang banyak yang berhijab melakukan hal-hal yang tidak bermoral di hadapan Allah Rabbul Alamin. Tapi data yang lebih banyak kan yang tidak berhijab yang melakukan hal yang tidak bermoral. Kenapa Anda fokus kepada yang berhijab? Karena yang dicari yang berhijab, yang tidak bermoral. Sedangkan yang tidak berhijab, yang melakukan amoralitas itu lebih banyak. Tidak Anda teliti, tidak Anda ambil. Kalau bahasa saya, ibu, saya bilang begitu. Karena yang ngomong ibu-ibu nih. Bayangkan saja, yang berhijab saja masih bisa kepeleset melakukan perbuatan maksiat, apalagi yang tidak berhijab. Jadi dari sini ya jangan dibolak-balik itu kan. Jangan kemudian menjadi dasar pembolehan untuk tidak berhijab karena ada orang-orang yang berhijab yang amoral gitu. Nggak bisa. Karena yang namanya hijab itu dalilnya jelas, kewajibannya yaitu Al-Qur'an. Jadi ya itu yang kita pakai, bukan dalil orang lain yang telah melakukan hijab itu tapi kemudian akhirnya melakukan perbuatan moral. Melakukan perbuatan moral itu salah gitu kan. Tapi mengkaitkan bahwa melakukan amoral, maksud saya melakukan perbuatan yang tidak bermoral itu dikait-kaitkan dengan hijab secara langsung, kemudian diambil dalil bahwa yes mending nggak usah berhijab. Nah, itu yang keliru. Ini namanya pakaian itu simbol kebertakwaan kita. Dan seorang ketika, mohon maaf ya, bagi ini maaf ya, ini saya rekam, jadi nanti saya upload di YouTube. Jadi kalau kemudian ibu-ibu, bapak-bapak hafizahumullah itu yang belum, ya saya doain semoga berproses gitu. Saya tidak akan pernah mencela-cela yang belum pakai hijab. Tetapi saudaraku ikhwatadina fillah, biasanya orang yang sudah berani menampakkan aurat dengan sukarela kepada lawan jenisnya, itu menjadi pintu setan untuk bisa membuat orang itu semakin jauh dari Allah Rabbul Alamin. Itu semua belajar dari kasus iblis. Jadi iblis itu di Al-A'raf 27 ya tadi ya. Iblis itu berusaha membuat auratnya Adam sama auratnya Hawa itu terbuka dengan cara ngiming-ngimingin gitu kan.
ngiming-ngimingin makanlah buah khuldi itu supaya menjadi khuld apa? Memiliki keabadian. Setelah itu kemudian dia lakukan dan terlepas semua itu baju itu kan ya. Itu gampang banget untuk memasukkan track berikutnya untuk membuat manusia itu semakin jauh dari Allah Rabbul Alamin. Perhatikan di Al-A'raf ayat 22, perhatikan. Di situ disebutkan ya, di Al-A'raf 22 Allah berfirman, "Fadallahuma bighurur, falamma dhaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhshifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma sajarati wa aqul lakuma innas syaitana lakuma aduwwum mubin." Jadi ketika setan berhasil membujuk keduanya untuk memakan buah khuldi tadi itu dengan tipu daya yang luar biasa, macam-macam lah tipu dayanya iblis itu, maka tatkala ketika akhirnya mendekatin pohon keabadian itu, Adam dan Hawa, nampaklah bagian kedua aurat, terlepas semua baju. Dan itu Adam pada waktu itu di surga ya sudah punya naluri malu, jadi naluri atau kekuatan rasa malu ketika aurat nampak itu sudah ada sejak zaman dulu dan itu sudah ditancapkan oleh Allah. Jadi wa tafiqa yakhshifani alaihima min waraqil jannah, akhirnya mengambil pohon-pohon surga itu untuk ditutupkan ke aurat. Saking malunya. Coba perhatikan, ketika seorang itu sudah melepas hijab di tempat yang tidak seharusnya gitu, di hadapan orang-orang yang tidak seharusnya misalnya melepas, perhatikan, maka dia sesungguhnya akan bisa menjadi jauh dengan Allah Rabbul Alamin. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kasajarati wa nadahuma rabbuhuma, dan Tuhan mereka berdua memanggil mereka berdua ketika terlepas baju itu. Maka Tuhan mereka berdua, yaitu Allah Azza wa Jalla, memanggil mereka berdua. Kata-kata memanggil, ibu-ibu, Pak, itu menunjukkan bahwa antara Adam sama Allah itu mengalami posisi jauh gitu ya. Wa nadahuma rabbuhuma. Maka Tuhan mereka berdua itu memanggil mereka berdua. Hei Adam, alam anhakuma antil kumas sajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon itu? Jadi pohonnya juga semakin jauh. Jadi bisa dilihat surat Al-Baqarah misalnya, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Hei kalian berdua, janganlah kalian berdua, ini sebelum terbuka aurat ya. Hei kalian berdua, sebelum terbuka aurat itu kan Allah sudah berkata kepada Adam dan Hawa, hei kalian berdua, fala taqraba, janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, ini pohon. Ini pohon berarti kan dekat. Dekat ibu Pak. Dengan Adam itu dekat dengan pohon. Berarti kemudian Allah juga dekat dengan pohon, dengan Adam ketika ngobrol. Jadi yang diperbincangkan pohon itu dekat gitu. Tapi ketika Adam itu lepas bajunya, auratnya terbuka, maka yang terjadi Allah memanggil Adam. Nah, kata-kata Allah memanggil Adam, para ulama memberikan sebuah interpretasi bahwa sesungguhnya Adam itu sudah mengalami kejauhan jaraknya dengan Allah Rabbul Alamin karena sudah dipanggil kan. Panggil itu menunjukkan indikator jauh gitu kan. Dan semuanya jauh, antil kumas sajarah, pohon itu karena dia kan pohon ini menjadi pohon itu, maka pohonnya pun menjadi jauh. Artinya apa? Itu yang dikendakin oleh setan gitu loh. Jadi untuk menghancurkan manusia, dibuatlah manusia itu bertelanjang dulu gitu kan. Tidak berhijab. Ketika dia sudah tidak berhijab, apa yang terjadi ibu Pak? Dia kan jauh dia dengan Al-Quran jauh gitu kan ya. Dengan tempat ibadah dia jauh gitu kan ya. Dan orang-orang soleh juga jauh gitu kan. Dia akan semakin jauh semua. Dan kalau itu sudah terjadi, setan gampang sekali untuk menyeret-nyeret kepada tempat yang lebih dalam lagi, kegelapannya lebih dalam lagi, kezalimannya seperti itu tuh. Makanya ikhwatadin hafidhakumullah, ayo baju takwa ini dalam arti baju zahir ini tetap harus kita on the track syariah dalam menggunakannya. Meskipun itu hanya sekedar zahir ya baju ya, tapi itu adalah simbol ketakwaan kita, dan itu adalah simbol bagaimana setan berusaha untuk memasuki arena hidup kita untuk menghancurkan kita itu dari baju kita. Jadi kalau sudah berani membuka bajunya,
di depan yang bukan haknya, itu ya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu berikutnya, kalau nggak ditolong sama Allah loh ya, kalau nggak ditolong ya ada kan, yang ditolong sama Allah tuh masih ada, yang Allah masih punya rahmat tuh masih ada. Jadi kalau kemudian ada orang yang sadar, itu ya berarti ditolong sama Allah, itu berarti Allah ngasih rahmat. Di antaranya Nabi Adam alaihissalam kan sudah kebuka bajunya, ya Hawa sudah kebuka, ditolong sama Allah. Ada juga ya banyak teman-teman kita misalnya ya jamaah saya yang awalnya sudah kebuka terus kemudian dia nutup, itu kan berarti dia ketolong, bahkan dia bertahun-tahun dia membuka itu kan ya, membuka aurat di depan yang bukan yang halal baginya kan begitu kan, tapi nggak kepleset, iya karena lagi ditolong sama Allah. Cuman kalau benar-benar itu nggak ketolong, rahmat Allah nggak lagi ada gitu kan. Kenapa? Dari mana rahmat Allah tuh? Loh, bisa jadi dia masih ngaji gitu loh. Jadi itu yang menolong kita, atau bisa jadi sedekah gitu kan, sedekahnya dia itu yang nolong nih. Sehingga kalau tahu dia kepleset berbuat maksiat, itu langsung cepat ditolong sama Allah dengan rahmatnya. Dibuat sadarlah dia gak akan ngelakuin itu lagi. Tapi kalau nggak ada lagi nih pegangan yang lain dari pegang sedekah ke pegangan ngaji gak tahu ngaji kan, gak ada pegangan, habis tuh dia. Ketika dia melepas baju itu, maka itu menjadi pintu yang luar biasa terbuka lebar bagi setan untuk memasukkan kita lebih kepada kezaliman yang lebih dalam lagi. Nauzubillah. Karena itu saudaraku, fungsi pakaian itu dalam spirit dan motivasi Al-Quran itu ya ada 3 itu kan. Yang pertama, menutup bagian yang dinilai agama atau oleh norma masyarakat sebagai sesuatu yang buruk untuk dilihat. Itu harus tetap kita gunakan. Menutup aurat. Jadi pakaian itu yang pertama fungsinya menutup aurat. Yang kedua, risha, menjadi hiasan. Menjadi hiasan yang menunjukkan keindahan. Jadi kan ibu-ibu kan biasa ya pilih baju itu antara atas sama bawah itu harus serasi, itu risha namanya. Ada antara atas sama apa namanya yang di dada itu Bu, apa astagfirullah, kok tiba-tiba lupa ya, apa yang biasa ditaruh di jilbab, bros ya itu kan dicocok-cocokin gitu. Bahkan sekarang kan yang namanya bengis, tahu bengis ya Bu ya? Bengis itu apa ya? Bahasa saya dulu bengis, bahasa sekarang lipstick itu. Itu antara baju sama bengisnya sekarang dicocok-cocokin. Bahkan antara warna baju sama warna arojinya itu bisa sama. Jadi ikhwatadina fillah, itu risa, boleh. Asal tidak tabarus saja nggak ada masalah kan dengannya. Itu boleh. Dan itu bentuk fungsi pakaian. Buktinya ibu-ibu kalau milih baju itu kan paling lama tuh ibu milih baju itu. Paling lama. Pas waktu umroh saya sama Kikit kemarin belanja, ya bapak-bapak sih yang belanja, saya nganter itu kan di hotel tempat kita nginep. Saya jadi cari jubah itu, jamaah kita Kikit itu ya kaget juga itu. Kok cepat Ustaz belanjanya? Ya mau apa lagi? Kok cepat sekali nih belanjanya? Ya, nawar bela-bela, kamu ada, miarian kali, nawar bela-bela, selesai. Ya sudah ini, mana yang mana Ustaz? Ya ini, udah cocok. Udah selesai. Kaget. Saya bilang, ayo pulang yuk, saya bilang. Loh, kok cepat? Ya emang harus berapa lama? Ya berarti kan menunjukkan bahwa perempuan itu kalau belanja lama. Antara apa yang dibeli sama jalannya itu lebih banyak jalannya. Antara berapa yang dibeli sama yang dikeluarkan oleh tukang tokonya itu lebih banyak yang dikeluarkan, kan kasihan juga. Di saudaraku ikhwatadin, itu karena risa boleh, nggak ada masalah. Fungsi yang ketiga dari baju tadi, yang pertama apa, menutup aurat ya. Yang kedua risa. Ris itu hiasan, boleh, nggak apa-apa. Mau pakai warna pink, warna jilbab warna pink, jilbab warna merah, warna coklat, warna putih, segala masalah. Warna hitam gak ada masalah. Ustaz kok ada itu kelompok yang warnanya hitam semua itu. Ya enggak apa-apa warna hitam. Ya memang warna-warna itu kalau terlalu mencolok juga itu kan membuat tertarik para pria untuk memandang. Cuman kalau
sekarang itu loh mencolok, bisa jadi satu warna, mohon maaf ya, satu warna yang misal warna hitam itu lebih mencolok, misalnya kabeh pada warna putih, kabeh dewe hitam itu, kabeh tangan nih, kaos tangan juga pakai hitam, kan jadi mencolok juga. Tapi yang dimaksud mencolok itu mencolok yang membuat bersyahwat. Nah ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa risa itu dibolehkan oleh agama. Berhias itu boleh-boleh saja selama tidak sampai tingkat tabarruj yang menarik perhatian secara syahwat gitu. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga apa? Sebagai petunjuk identitas atau diferensiasi diri. Kalau ibu-ibu nih misalnya pakai jilbab, ibu pakai jilbab, ya kan sudah pasti itu muslimah. Maksudnya sudah secara zahir identitas dia adalah muslimah gitu kan. Kalau you nggak pakai jilbab, you nggak berhijab, nggak tahu itu. You nggak berhijab tahu. Saya kalau ada misalnya belanja gitu, terus ada yang marketernya itu ya, salesnya itu nawarin. Terus, saya tanya dulu. Muslimah apa enggak? Saya perlu tanya karena dia nggak pakai jilbab. Apalagi ada tato misalnya, wah tambah kita diferensiasinya itu, pembedanya itu kan susah untuk bisa membedakan mana dia muslimah dan mana yang tidak. Tapi ketika dia sudah pakai jilbab, zahir sudah menyatakan dia adalah muslimah. Selesai. So ada penipuan-penipuan, nah, itu urusan lain. Jadi baju itu bisa menjadi diferensiasi, bisa menjadi apa? Pembeda itu ya. Lihat surat Al-Ahzab ayat 59 ya, untuk fungsi yang ketiga ya. Menjadi pembeda. Pria juga begitu. Jadi kalau ada orang cingkrang gitu kan ya, celananya cingkrang, itu kan bisa menjadi diferensiasi gitu. Oh, dia adalah orang yang kepingin mengamalkan sunnah gitu. Ini terlepas ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terlepas dari perdebatan antara apakah itu adalah bagian daripada kewajiban atau sekedar sunnah atau minal mubahat, itu terlepas dari perbedaan itu. Tapi kan memang di masyarakat kan kelihatan gitu kan. Cuman kan sekarang ini banyak pemain-pemain band yang senang cingkrang itu, kan jadi repot juga kan. Makanya sebenarnya untuk diferensiasi laki-laki itu ya secara umum saja, yang penting tidak telanjang gitu kan ya. Itu saja untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan, baju itu sebagai diferensiasi itu karena yang namanya rambut itu adalah bagian yang tidak boleh terlihat. Jadi ketika terlihat, maka itu bisa menjadi pembeda. Dia bukan muslimah. Itu secara zahir saja, secara zahir. Itu ikhwata jinafizakumullah. Ini yang pertama, model pertama, baju takwa. Nah ini jangan sampai dilepas gitu. Sekali kita lepas, wanadahuma rabbuhuma, maka kita akan jauh dengan Allah. Orang kalau sudah melepas dan memperlihatkan auratnya kepada banyak orang, itu berat itu saudara. Kalau nggak dapat rahmat dari Allah itu berat. Itu akan begitu jauh dia dengan Allah. Susah banget. Kalau toh akhirnya dia mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah, bisa jadi Bu, Pak, ada sesuatu amalan dia yang diterima sama Allah, sehingga Allah pun ngangkat dia, meskipun dalam kondisi belum berhijab, diangkat sama Allah sehingga dia berposisi yang sangat mulia di sisi Allah, sehingga akhirnya sadar, terus akhirnya pakai hijab. Dan banyak yang begitu kan, terutama artis-artis itu misalnya kan berhijrah kan namanya kan. Ya awalnya telanjang misalnya ya, maksudnya telanjang itu ya rok-roknya mini, you can see everything anymore, wah udah pergaulannya kayak begitu. Tapi tiba kemudian berhijab gitu. Bisa jadi ada satu amalan diterima sama Allah Rabbul Alamin, yang karena itu kemudian Allah ridho, sehingga Allah entas itu kan, Allah tarik dia. Selama ditarik oleh iblis, ditarik lagi sama Allah Rabbul Alamin, sehingga akhirnya bisa berhijab. Dan ketika berhijab udah begitu dekat sama Allah Rabbul Alamin. Jadi menutup aurat itu membuat kita dekat sama Allah Rabbul Alamin. Itu yang harus kita pahamin ya, saudaraku, dari baju takwa. Sedangkan pakaian yang kedua adalah pakaian takwa, yaitu perisai, ketakwaan. Ini juga jangan sampai lepas.
Ingat kemarin kita bahas ya surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang paling minimalis dari takwa? Yaitu jangan sampai ketika kita meninggal dunia kita tidak membawa iman. Artinya apa? Jangan sampai saudaraku ketika kita meninggal dunia ketakwaan sudah tidak ada dalam diri kita. Baju takwa kita udah lepas sama sekali. Ayo pertahankan ketakwaan ini sampai kita menghadap kepada Allah, membawa iman, membawa Islam dan membawa ketakwaan. Karena ketakwaan inilah yang akan bisa menjadi perisai bagi kita dari godaan setan kan begitu. Sehingga dengan perisai takwa batinnya jiwa ini ditambah dengan perisai baju zahir itulah yang membuat setan kewalahan untuk menyesatkan kita, menggoda kita. Karena selalu diingatkan sama siapa? Sama Allah Rabbul Alamin, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Itu dalam surat Al-A'raf 27. Ingatlah kata Allah, ingat dulu ya, jangan sekali ketipu lagi oleh setan. Karena setan itu menimpunya dengan membuat kita terlepas dari baju-baju itu. Baik yang baju takwa zahir maupun baju yang batin. Ini saudaraku akhwati dinafidhumullah di awal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita saudaraku akhwati dinafidhumullah. Saya tutup dulu dengan salam, nanti setelah itu kita bisa diskusi. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.